Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam acara Hikmat Pagi hari ini tanggal 8 Maret 2024. Sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, terima kasih untuk kasih karunia dan penyertaan-Mu hingga hari ini. Bila sebentar kami akan merenungkan sedikit firman-Mu, mohon pimpin dan curahkan Roh Kudus, agar firman yang kami dengar dapat menjadi pedoman dalam memulai aktivitas kami hari ini. Terima kasih Bapa, seluruh doa dan permintaan kami hanya kami tintakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tema hikmat pagi kita hari ini, kasih karunia Allah. Firman Tuhan akan diambil dari Titus 2 ayat 11-15. Saya akan membacakan dari ayat 11 sampai 13. Demikianlah firman Tuhan. Kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. David N.C. Cleveland pernah menuliskan pengalamannya yang sangat luar biasa dengan mengatakan demikian. Pada bulan April 2002, bersama dengan ribuan orang di London, saya berbaris menuju peti jenazah almarhum Ibu Suri, Kerajaan Inggris. Saat itu orang-orang diperkenankan untuk melihat jenazahnya sebelum dikubur. Di dalam keheningan yang menyelimuti Westminster Hall, saya terpanah melihat mahkota yang sangat indah yang terletak di atas peti mati dan salib yang berdiri di dekatnya sebagai suatu simbol dari hidup dan imannya. Kami datang untuk memberikan penghormatan terakhir kepada anggota keluarga kerajaan yang kami kasihi. Namun, saat merenungkan pada malam harinya, jelas bagi saya bahwa salib Yesus jauh lebih berharga daripada mahkota apapun. Bagi semua orang yang mempercayai Kristus, salib menyimbolkan pengharapan, baik di dalam keadaan hidup maupun kematian. Apapun posisi kekuasaan yang kita warisi atau kita dapatkan, semua itu tidak akan kita bawa ke dalam liang kubur. Sebaliknya, Kristus adalah Sang Pemberi hidup, kini dan selamanya. Salib menyatakan pengampunan dan perdamaian dari Allah. Salib menunjukkan pada kebaikan Kristus dan bukan pada kebaikan kita. Saat kita memasuki gerbang kematian, kita harus meninggalkan mahkota duniawi. Harapan kita satu-satunya adalah berada di dekat Juru Selamat kita yang rela mati supaya kita beroleh hidup yang kekal. Rasul Paulus dalam surat pastoralnya kepada Titus mengajarkan bahwa kasih karunia Allah sudah nyata di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, umat Tuhan mesti meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Orang-orang Kristiani dipanggil untuk menjalankan kehidupan yang bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Orang-orang Kristiani wajib menata ulang prioritas dan orientasi kehidupannya.
Apakah hanya mengejar dan memenuhi kebutuhan duniawi, atau bersedia berjuang menyatakan kasih karunia Allah yang sudah diterima kepada dunia? Bapak, Ibu, Saudara, kasih karunia Allah bukan untuk hal-hal duniawi, melainkan sorgawi. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur ketika Engkau memberikan kesempatan kepada setiap kami di pada pagi hari ini. Kami dapat bisa merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang telah kami dengarkan bisa menjadi berkat bagi kehidupan kami secara khusus. Dan melalui kehidupan kami pun kami bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan, kami mau menyerahkan juga aktivitas kami di dalam satu hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan saja yang bekerja dan memelihara setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, selamat melanjutkan aktivitas dan berikanlah yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.